Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 9 mata kuliah Kimia Fisika Koloid akan membahas mengenai sifat bahan tambahan pangan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan anggota daripada kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ardandi Firmansyah Putra dengan NPM 33, lalu Agnes Marani Sikri dengan NPM 50, kemudian saya sendiri Koirunisa Selila Zakaria dengan NPM 51, dan yang terakhir ada Shirley Nur Anggreni dengan NPM 52. Latar belakang. Menurut Praja tahun 2015, zat aditif atau bahan tambahan pangan yang biasa disingkat dengan BTP merupakan bahan atau campuran bahan yang secara alamiah bukan bagian dari bahan baku suatu produk makanan, tetapi hanya ditambahkan untuk mempengaruhi sifat makanan tersebut. Contoh bahan tambahan pangan antara lain adalah pewarna, pengawet, penyedap rasa, anti gumpal, pemucat, dan pengental. Pada umumnya, bahan tambahan pangan atau zat aditif menurut Langi dan Oso tahun 2019 terbagi menjadi dua jenis berdasarkan penggunaannya, yaitu aditif sengaja dan aditif tidak sengaja. Aditif sengaja adalah zat aditif yang ditambahkan dengan tujuan tertentu, misalnya untuk meningkatkan konsistensi, nilai gizi, cita rasa, memantapkan bentuk atau rupa, dan lain-lain. Sedangkan aditif tidak sengaja adalah zat aditif yang terdapat jumlah yang sangat kecil pada makanan sebagai akibat dari proses pengolahan. Bahan tambahan pangan buatan dan alami. Terdapat 6 kelompok bahan tambahan pangan berdasarkan fungsinya, yaitu pengawet, tambahan nutrisi, pewarna, perasa, pembentuk tekstur, dan bahan tambahan pangan lainnya. Pengawet atau preservatif terdiri dari zat antimikroba, antioksidan, dan anti-browning. Antimikroba ditambahkan dengan dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mengontrol kerusakan alamiah pada makanan, dan yang kedua mengontrol atau menghindari kontaminasi dari mikroorganisme termasuk yang bersifat patogen. Zat perasa merupakan bahan tambahan pangan yang dapat mengubah rasa dari makanan, baik dengan meningkatkan rasa tersebut, memaniskan, atau bahkan sepenuhnya mengubah rasa asli makanan tersebut. Perasa alami dan buatan adalah campuran dari beberapa zat kimia untuk menciptakan suatu rasa dalam makanan. Zat pembentuk tekstur atau texturing agent merupakan zat kimia yang ditambahkan pada makanan untuk memodifikasi teksturnya secara keseluruhan. Baik, selanjutnya efek bahan tambahan pangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yetuk dan rekan kerja pada tahun 2014, diamati bahwa pengawet makanan telah melakukan lebih banyak kerusakan pada sistem kesehatan manusia daripada kebaikannya. Aditif makanan seperti natrium nitrit dan nitrat biasanya digunakan dalam produk daging seperti ham, bacon, dan hotdog untuk membuatnya terlihat berwarna merah. Dan sesuai dengan studi di American Cancer Society, seseorang harus menghindari konsumsi makanan daging yang diolah secara kimia. Hal ini karena mereka meningkatkan kemungkinan sakit kepala, kanker, muntah, asma, dan mual. Makanan seperti saus, margarin, keju, jus buah, minuman ringan berkarbonasi. Aditif seperti asam oksalat bila dikonsumsi dalam dosis yang tinggi bertindak seperti racun dan membentuk batu ginjal dengan menggabungkan dengan kalsium yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya, bahan tambahan pangan pada produk olahan daging. Yang pertama, sos sapi. Bahan tambahan makanan yang digunakan pada sos sapi adalah penambah rasa, pengawet, penstabil, pengatur keasaman, dan pewarna. Yang kedua, bola daging sapi atau bakso. Bahan tambahan pangan yang paling sering ditambahkan adalah penstabil, penguat rasa, pengawet, sedangkan yang paling sedikit adalah antioksidan, pengatur keasaman, dan pewarna. Yang ketiga ada burger daging sapi. Bahan tambahan pangan yang umumnya digunakan adalah penguat rasa, pengawet, penstabil, antioksidan, mengatur keasaman, dan pewarna. Yang keempat ada daging kornet. Bahan tambahan pangan yang umumnya digunakan pada kornet sapi adalah pengawet,
diikuti oleh penguat rasa, antioksidan, dan yang paling sedikit adalah penstabil. Yang kelima ada daging sapi asap. Bahan tambahan pangan yang digunakan pada produk daging sapi asap adalah bahan pengawet, diikuti dengan penstabil, dan yang paling sedikit adalah antioksidan. Produk pangan selanjutnya adalah apel sapi. Bahan tambahan pangan yang umum digunakan pada produk apel sapi hanyalah penguat rasa, yaitu monosodium glutamate. Nah, dari beberapa produk pangan di atas dapat diketahui beberapa produk tambahan pangan yang sering digunakan. Yang pertama adalah penambah cita rasa yang berfungsi untuk memperkuat atau memodifikasi rasa. Yang kedua adalah pengawet, yaitu untuk mencegah atau menghambat fermentasi, dekomposisi, dan perusak lainnya pada pangan. Yang ketiga adalah stabilisator, yang berguna untuk menstabilkan sistem dispersi yang homogen pada pangan, contohnya yaitu karagenan. Yang keempat adalah antioksidan, yang berfungsi untuk mencegah atau menghambat kerusakan pangan akibat oksidasi. Yang kelima adalah pengatur keasaman untuk mengasamkan, menetralkan, atau mempertahankan keasaman pangan. Dan yang terakhir adalah pewarna, yang berupa pewarna alami dan sintesis, yang apabila ditambahkan atau diaplikasikan pada makanan dapat memberi atau memperbaiki warna. Selanjutnya adalah bahan tambahan pangan sebagai bagian penting dalam makanan fungsional. Antosianin utama dalam buah-buahan adalah glikosida dari antosianidin yang berbeda dan tersebar luas, serta umumnya berkontribusi pada pigmentasi buah. Contohnya adalah jeruk yang mengandung flavonon dan flavon yang tidak umum pada buah-buah lainnya. Nah, saat ini yang paling dikenal dari bahan aditif pemanis adalah glikosida steviosida dari tanaman Stevia rebaudiana. Nah, ekstrak daun Stevia rebaudiana ini aman digunakan dan memiliki sifat antimikroba, antibakteri, aktivitas antivirus, dan antiragi. Nah, rasa manis pada 1 gram daun stevia kering dalam 100 ml air setara dengan larutan sukrosa yang mengandung 20 gram sukrosa. Selanjutnya adalah pektinase. Pektinase adalah kelompok besar enzim yang dapat memecah polisakarida pektik dari jaringan tanaman menjadi molekul yang lebih sederhana seperti asam galakturonat. Nah, enzim ini banyak digunakan dalam industri makanan untuk jus dan produksi anggur. Berikutnya adalah agen penggembur yang merupakan bahan tambahan pangan yang dapat meningkatkan massa makanan tanpa mempengaruhi nilai gizinya. Agen penggembur dapat terbuat dari pati atau amilum yang dilarutkan dalam air hangat. Larutan tersebut dapat digunakan sebagai pengental, pengeras, atau perekat dalam produk makanan. Yang terakhir adalah zat pewarna yang merupakan pigmen yang memberikan warna saat ditambahkan ke makanan atau minuman. Pewarna makanan ini berfungsi untuk mengembalikan warna yang hilang pada makanan karena faktor lingkungan sekitar, meningkatkan warna alaminya, atau memberikan warna pada makanan yang sebelumnya tidak berwarna, sehingga hasilnya lebih menarik. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa bahan tambahan pangan merupakan substansi apapun yang tidak dikonsumsi sebagai suatu bahan pangan dan bukan merupakan komposisi utama dari suatu makanan, yang penambahannya bukan dalam rangka meningkatkan kualitas nutrisi, melainkan untuk kepentingan industri itu sendiri. Berdasarkan fungsinya, bahan tambahan pangan terdiri dari 6 kelompok, yaitu zat pengawet, zat penambah nutrisi, pewarna, perasa, pembentuk tekstur, dan bahan tambahan pangan yang lain. Penggunaan bahan tambahan pangan dapat memberikan manfaat jika digunakan sesuai dengan takaran. Oleh karena itu, ada beberapa bahan tambahan pangan yang penggunaannya dibatasi terkait dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam pengucapan kata atau penyampaiannya. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.